dosen pengampu saya, Ibu Yomil Kachni, Tanjung Bulu, SSD MKes. Oke, kalau begitu mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ada definisi sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang banyak mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Yang kedua, kita masuk ke anatomi sistem pernapasan. Hidung, faring, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara, mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk, dan berperan untuk resensia suara, serta sebagai tempat reseptor olfaktorius. Adapun anatomi hidung, yang pertama ada frontal sinus, superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, vestibule, anterior nares, hard palate, soft palate, uvula, opening of auditory, perineal tonsil, coana, sella turcica, sphenoid sinus, cribriform plate of ethmoid bone. Yang kedua ada faring. Faring adalah saluran yang memiliki panjang 12 hingga 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6, berada di belakang hidung, mulut, dan laring, serta lebih lebar di bagian atasnya. Faring memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Faring memiliki 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring merupakan bagian nasal faring di belakang hidung dan di atas palatum mole. Yang kedua ada orofaring. Orofaring adalah bagian oral faring yang terletak di belakang mulut, memanjang dari bagian bawah palatum hingga bagian vertebra cervicalis ketiga. Yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring ini berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan masuk ke kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan kiri. Fungsi utama bronkus adalah menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Di samping itu juga, bronkus berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk serta menyaring partikel-partikel asing yang masuk bersama udara. Adapun anatomi bronkus, yang pertama ada bronkus primer dan yang kedua ada bronkus sekunder. Yang keempat ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk membantu distribusi udara di paru-paru yang masuk ke bronkus kemudian menuju ke alveoli. Ada 2 jenis bronkiolus. Yang pertama ada bronki segmental atau subsegmental, adalah subdivisi dari bronki utama dan menyebar menyerupai pohon terbalik menuju ke masing-masing paru-paru. Yang kedua ada bronkiolus terminalis, adalah saluran udara terakhir pada sistem konduksi. Kemudian yang kelima ada alveoli. Alveoli merupakan tempat terjadinya proses difusi yang terdiri dari alveoli das, alveoli sac, dan alveoli. Jumlah alveoli diperkirakan mencapai 200 hingga 600 juta atau setara luas 40 hingga 80 meter persegi. Terdapat beberapa kemampuan dari alveolus, yaitu yang pertama ada recoil, dapat mekar karena terdapat perubahan tekanan dalam alveoli. Yang kedua, compliance, kemampuan alveoli untuk mempertahankan diri agar tetap terbuka karena adanya surfactant atau senyawa yang menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka antara 2 cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Thank you for watching. Tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.